mengikutinya. Dan juga yang penting bagi anak sekalian, belajar dengan giat supaya mencapai cita-cita ini. Demikian, terima kasih. Ada kata-kata sambutan dari Bapak Pengurus. Sekarang kita akan melihat talenta dan bakat-bakat dari anak-anak Telkom Boyan. Ini gak akan kalah seru dan fisiknya. Mari kita akan kita lihat.
Bener-bener bagus, kayak habis dari pemberian dari salah satu senior kita. Boleh tanya-tanya sebentar nggak? Cair, boleh tanya-tanya sebentar nggak? Gimana? Siapanya? Kok bisa bagus itu sih gimana? Enggak. Nah, tadi kita sudah melihat talenta-talenta dari anak-anak TK Boyan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Shalom, puji Tuhan, selamat berjumpa di dalam kasih-Nya Tuhan. Saya mengucapkan selamat Hari Natal 2021 dan selamat menjelang Tahun Baru tahun 2022. Ya, puji Tuhan, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pendeta Hadi Setiawan dan pelayanan saya di GTI Bukit Saitun di Kota Batam, ya. Terima kasih kepada para pengurus Panti Asuhan Undaan
yang pada hari ini mempercayakan saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, berita Natal pada kesempatan ini. Shalom juga buat anak-anak sekalian, ya. Dan terima kasih juga saya ucapkan buat para donatur panti asuhan, selamat Natal. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada hari ini marilah kita bersama-sama mengambil waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membacakan dari Alkitab, yaitu di dalam kitab Matius, Injil Matius, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita simak baik-baik ayat-ayat ini. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat yang ke-6, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Haleluya. Saudara-saudara, saya teringat 25 tahun yang lalu kira-kira, atau 30 tahun yang lalu, ketika saya masih tinggal di kota Surabaya, persis dalam momen ini merayakan Natal bersama dengan anak-anak panti asuhan Undaan. Itu kakak-kakak kalian ya, saudara yang sekarang ada di berbagai macam kota. Saya bersyukur pada waktu itu malah bukan hanya momen Natal, tetapi setiap hari Kamis ya ada persekutuan doa khusus untuk anak-anak panti. Saya terkenang hal itu. Saya bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kembali setelah sekian puluh tahun kita bisa berjumpa dan menyapa saudara-saudara sekalian dalam perayaan Natal meskipun secara online ya. Saudara-saudara, kita melihat kisah tentang orang-orang Majus yang dari timur pergi ke Yerusalem. Saudara, ini perjalanan yang sangat jauh. Sekali lagi, perjalanan yang sangat jauh. Dan yang kedua, perjalanan mereka ini perjalanan yang membahayakan. Jadi jauh terus membahayakan, saudara-saudara. Bukan perjalanan yang mudah, karena itu melewati padang gurun, bisa berjumpa dengan binatang buas, bisa ketemu dengan para perampok, ya. Tapi mereka sungguh-sungguh mau datang ke Yerusalem karena melihat tanda, yaitu bintang di timur. Mereka lihat bahwa tanda itu
menandakan dengan ilmu yang mereka pelajari tentang kelahiran sang raja. Ya, meskipun perjalanannya jauh, meskipun perjalanannya berbahaya, dan mereka belum pernah menjalani jalan ini. Mereka belum pernah menjalani. Mereka hanya berpatokan kepada bintang yang menuntun mereka, kepada bintang yang memimpin mereka. Ya, saudara-saudara, Alkitab tidak menjelaskan tentang berapa jumlahnya orang-orang Majus tersebut. Ya, jumlahnya tidak disebutkan. Tetapi mereka punya satu tujuan untuk mencari sang raja itu, kemudian menyembah raja yang baru dilahirkan itu. Dan yang ketiga, tujuan mereka memberikan persembahan. Lagi sekali, orang-orang Majus itu datang jauh, ya. Kemudian perjalanan yang berbahaya, tentunya sangat melelahkan, dan juga saudara-saudara, jalan yang mereka tempuh itu merupakan jalan yang baru, pengalaman yang baru, penuh resiko, berbahaya, tapi mereka melakukan dengan tujuan membawa persembahan mereka. Lagi saya ulang, jumlah orang Majus Alkitab tidak menuliskannya, tetapi ada 3 jenis persembahan yang mereka bawa, yaitu emas, jenis yang pertama, kemenyan, jenis yang kedua, dan mur, jenis yang ketiga. Semua benda-benda ini sangat bernilai, nilainya mahal, ya. Mereka mau persembahkan sebagai persembahan yang terbaik untuk raja yang baru dilahirkan tersebut. Karena tujuannya mencari raja, maka mereka datang kepada Raja Herodes. Biasanya raja punya anak, anak akan menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Tetapi apa yang terjadi di istana itu, tidak ada raja, tidak ada anak yang baru dilahirkan, saudara-saudara. Sehingga membuat Raja Herodes kepingin tahu, cari tahu siapa bayi yang akan menjadi raja tersebut, karena dia tidak baru melahirkan. Nah, dia cari tahu, dikumpulkanlah para imam-imam, kemudian dibacakanlah dalam buku Taurat, saudara-saudara, dicari tahu, akhirnya diketemukan Nats di Bethlehem. Ya, saudara-saudara, Herodes merasa, siapa ini? Raja. Jangan-jangan membahayakan posisinya, membahayakan kedudukannya, membahayakan dia, saudara-saudara. Maka dia berkata, nanti kalau kalian sudah dapat raja itu, bayi itu, kabari ya sama saya akan datang juga untuk menyembahnya, menyembah bayi itu. Tapi sebetulnya tujuannya bukan untuk menyembah, tetapi tujuannya menyingkirkan saingannya atau menyingkirkan raja yang baru dilahirkan. Kita tahu kenapa setelah lewat beberapa saat kemudian, tepatnya sekitar belum sampai 2 tahun, maka saudara, Herodes dengan segala keberingasannya, dengan segala kekuasaannya, dia membunuh bayi-bayi usia 2 tahun ke bawah. Ya, nah, saudara-saudara, mari sekarang kita melihat tentang orang Majus itu. Orang Majus mencari raja yang baru lahir.
Saudara dimanapun berada, anak-anak sekalian, juga kita semua yang mengikuti renungan ini mencari, orang Majusi itu mencari. Kita baca satu nats di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian bunyinya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuk pintu akan dibukakan. Berita Natal pada hari ini, ketika kalian, anak-anak ataupun semua kita, dimanapun kita berada, sedang mengalami kebutuhan, sedang mengalami keperluan, sedang mengalami pergumulan, Tuhan bilang, mintalah, carilah, ketoklah. Tuhan bisa bekerja, saudara-saudara. Kadang-kadang rasanya itu sulit atau nggak masuk akal. Dalam zaman-zaman kesulitan pandemi yang berkepanjangan, pada hari-hari ini muncul varian baru yang menggegerkan dunia, COVID, varian Omikron, ya, yang begitu menggegerkan karena penularannya disinyalir sangat cepat dan sangat berbahaya. Di Indonesia sementara ini direkam sudah mulai muncul itu, saudara-saudara, di Jakarta dan sebagainya. Nah, baru muncul ketika rekaman ini sedang dibuat, maka saudara-saudara, orang jadi ketakutan, orang jadi panik, orang jadi bingung, tidak ada pengharapan. Tapi ada satu kabar baik buat kita. Datang kepada Yesus. Kalau saudara mencari Dia, saudara akan ketemu. Kalau saudara mengetok, pintu akan dibukakan. Minta, maka saudara akan diberikan. Ada kabar baik pada hari ini. Yesus akan tolong setiap saudara. Yesus akan memberkati tiap-tiap saudara. Ada pengharapan buat kita. Rasanya sulit, masa depan bagaimana, keadaan yang akan datang bagaimana. Ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Datang hampiri Tuhan. Ya, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, kalian punya masa depan yang luar biasa loh. Kalian punya hari depan yang indah. Sebab itu di dalam tangannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberkati. Bukan cuma anak-anak panti asuhan undaan, tapi seluruh kita yang hari ini mengikuti siaran ibadah online dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, cari Tuhan. Mereka mencari raja. Dan memang sangat sulit, tapi ketemu juga. Mereka jumpa dengan bayi itu. Mereka mendapatkannya, saudara-saudara. Ya. Nah, ini kabar baik yang pertama. Dan yang kedua, tujuan mereka ketika mereka mendapatkan bayi itu adalah untuk menyembah. Ya, menyembah raja itu, menyembah bayi yang baru dilahirkan itu. Ini penting, ya. Mari sekarang saya membacakan ayat lagi kepada saudara-saudara dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 23 dan ayat 24. Demikian bunyinya, Yohanes 4, 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
ya, mau menyembah. Saudara-saudara, ayo pada peringatan Natal ini kita mau datang kepada Tuhan, punya tujuan mau menyembah Tuhan. Karena Dia roh, kita menyembah Dia dimanapun kita berada. Saya tahu siaran ini saudara bisa ikuti. Ada yang dari Pulau Bali, ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta, dan mungkin ada juga yang di luar negeri, atau dimanapun kita berada. Kita punya Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus, dan kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tidak dibatasi oleh satu tempat, tidak dibatasi oleh satu keadaan, tidak dibatasi, oh ini tempat yang lebih enak, lebih baik, saya bisa menyembah Tuhan. Tapi dimanapun saudara berada, dimanapun saudara tinggal, kalau datang mencari Yesus, ingat, perhatikan baik-baik, punya tujuan menyembah Tuhan. Wah, puji Tuhan saudara-saudara, hati Tuhan senang sekali. Tuhan bersuka cita ketika saya dan saudara-saudara sekalian hari ini ingat pada hari Natal bukan untuk apa-apa. Kita ingat, oh Yesus lahir di dalam dunia. Kita mencari Tuhan dan kita akan dapat, saudara-saudara. Kita akan menemukan Tuhan. Kita akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tetapi juga kita mau menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, orang Majus itu membawa persembahannya kepada Tuhan. Emas, kemenyan, mur yang sangat bernilai dia berikan, dia persembahkan, mereka lakukan untuk bayi yang baru dilahirkan. Apa yang paling berharga dalam hidup saudara? Ini loh hidup ini. Persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari bawa hidup saudara. Tuhan, ini hidupku Tuhan. Aku persembahkan kepadamu. Aku mau hidup menyenangkan hatimu Tuhan. Ya, anak-anak juga, setiap kita juga, semua yang mengikuti perayaan Natal ini, kita punya tujuan mau persembahkan yang terbaik, bukan yang terjelek, saudara-saudara. Mungkin juga ada di antara donatur yang begitu tergerak juga memperhatikan anak-anak panti asuhan undaan. Pasti Tuhan memberkati saudara. Pasti Tuhan mencukupi, bahkan melimpahkan berkat kepada saudara-saudara sekalian. Karena saudara mengingat orang-orang yang membutuhkan, yaitu anak-anak kita, panti asuhan undaan. Tapi di samping itu, kita masing-masing membawa persembahan, yaitu hidup kita ini dibawa kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup itu bagaimana? Hiduplah menyenangkan Tuhan. Jangan buat yang salah saudara-saudara. Jangan menyakiti hati Tuhan. Jangan hidup di dalam dosa. Tapi sungguh-sungguh pada malam hari ini, pada kesempatan ini, saudara mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Saya yakin berita Natal akan memberkati setiap kita. Saya yakin saudara mencari, mengetuk, saudara akan menemukan. Minta, saudara akan menerima. Dan yang kedua, ketika saudara datang punya tujuan menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, membawa persembahan kita. Dan yang paling penting, tubuh kita. Roma 12 ayat yang pertama, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Saya mengajak saudara-saudara berdoa bersama-sama.
Terima kasih Tuhan, pada peringatan hari Natal ini kami bersyukur di tengah-tengah anak-anak panti asuhan Undaan dan seluruh pengurus, para donatur, dan dimanapun kami mengikuti perayaan Natal, mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami tahu bukan satu hal yang kebetulan, tapi ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Kami akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami akan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami akan mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan menjadi satu persembahan yang berkenan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih berkat-Mu atas anak-anak panti asuhan Undaan. Mereka semua ada dalam tangan Tuhan. Masa depan mereka, sekolah mereka, mereka ada dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Para donatur sekalian, Tuhan juga memberkati saudara-saudara. Juga para pengurus yang memikirkan, yang mengelola, yang mengatur semua. Berkat Tuhan juga ke atas saudara-saudara semuanya. Saya bersyukur kepada Tuhan, dan kami semua juga bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih buat keselamatan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat daripada Tuhan Yesus. Kami membuka tangan kami, mohon berkat Tuhan kepada setiap kami. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lagi sekali saya bersama-sama dengan istri dan anak-anak mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menjelang tahun baru. Saya mengucapkan dari Kota Batam, dan Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu saya berterima kasih untuk Bapak Hadi Setiawan. Nah, acara selanjutnya kita akan menampilkan tim tari lilin dari anak-anak Tekombongnya. Mari kita saksikan.
dan mau bekerja sama agar acara ini bisa berjalan dengan
Yeshua